Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kami berlima calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Keraksan ingin bertanya dan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah kami. Saya Bu Lucy, kemudian Ibu Smita, Bu Diah, Pak Muklis, dan Pak Dwi. Bisa saya mulai Pak Dwi? Iya, monggo. Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Tetap semangat untuk calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Keraksan. Terus semangat ya. Pertanyaan pertama kaitan dengan saya bagaimana mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan mungkin dianggap sebagai sebuah problematika dilema etika yang terjadi di SMP 1 Keraksan. Karena berawal kita sudah bersepakat, ada komitmen dari awal dengan prosedur-prosedur formal yang kita lakukan bersama. Jadi biasanya dengan yang seperti ini kita akan bisa mengidentifikasi. Ini biasanya kita awali kalau tahun ajaran baru itu mencoba membuat regulasi bersama. Yang biasanya kalau di SMP atau di sekolah itu diakumulasi dalam kurikulum satuan pendidikan. Nah, sebelum itu biasanya kita ada semacam rapat kerja di mana hal-hal yang harus kita sepakati bersama itu kita rekapitulasi yang dibuatkan untuk regulasi sekolah. Disitulah kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang mungkin tidak dalam pelaksanaan yang benar di antara kita bersama. Memang sering terjadi kegiatan yang seperti ini, kita kadang ewo-pakewo kalau berkaitan dengan dilema etika ini. Kadang kaitan dengan senioritas, kedekatan antar teman. Tapi ketika ada kesepakatan awal, maka komitmen ini yang biasanya dijalankan. Jadi disitulah biasanya kita mengidentifikasi seperti apa nanti dalam proses-proses pelaksanaan kegiatan itu ada kecenderungan dalam implementasi itu tidak dilaksanakan. Jadi disitulah proses identifikasi biasanya seperti itu. Saya kira itu mungkin ya. Berarti di awal sudah ada kesepakatan dan untuk mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral selanjutnya. Dan ini biasanya kita kalau secara reguler ada kesepakatan untuk proses evaluasi dalam rapat-rapat dinas, rapat-rapat meeting pendek itu jadi yang tidak terlalu. Jadi itu biasanya akan ada masukan-masukan dan saya juga melihat sebagai proses controlling kepada teman-teman. Itulah kami mencatat hal-hal yang kira-kira mungkin anggaplah mungkin sedikit melenceng dari kesepakatan. Di situ kita akan saya kira itu mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak. Berarti ada evaluasi selanjutnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya kira kita kan tidak boleh menutup di proses implementasi atau proses pelaksanaan itu pasti, karena kita membuka ruang untuk seluruh jadi komponen unsur di sekolah ini berkreasi, jadi bersemangat untuk berbuat yang terbaik. Nah, hal yang seperti ini kadang-kadang kalau di luar kesepakatan awal itu ada saja, ya mungkin teman itu kan belum dilakukan.
Tapi menyikapi hal yang semacam ini, saya kira tetap akan kita coba tampung. Maka di rapat-rapat evaluasi, di rapat dinas, begitu itu akan disampaikan. Karena hal yang semacam ini kesepakatan awal kan tidak akan kaku. Jadi fleksibilitas itu dalam pembuatan regulasi harus juga menjadi asas. Jadi tambahan-tambahan ide, mungkin program, pemikiran yang baik itu asal kita sampaikan di forum yang terbuka, forum bersama-sama, maka itu akan menjadi sesuatu tambahan bagi proses-proses yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Jadi tidak ada benturan. Saya kira kalau hal yang baik di mana saja, saya kira harus didukung oleh siapapun. Tapi ini perlu proses penyamaan persepsi, pandangan, begitu. Jadi bisa jadi Pak Dwi melakukan yang baik, padahal ini baru. Nah, kalau semuanya bagus, terus apakah kita akan tolak? Kan tidak. Dan cuma ini harus disampaikan di forum terbuka bersama-sama dan menjadi komitmen bersama bahwa kebaikan ini menjadi tambahan dari kesepakatan yang sudah baik untuk awal. Ya, saya kira itu. Terima kasih jawabannya Bapak. Monggo, Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, tetap menurut saya, jadi proses-proses pengelolaan manajemen yang baik itu tetap harus dilakukan. Tapi lebih ke pendekatan karena kami di sekolah ini ada semacam kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan, proses pelaksanaan itu ada sebuah harmonisasi. Jadi hargai, hormati, begitu ya. Jadi hormati dan juga teladani. Di proses inilah saya mencoba untuk melihat sebagai proses tadi evaluasi, proses kontrol, dan juga sekaligus mencoba bagaimana solusi-solusi itu akan timbul keluar ide-ide itu juga dari teman-teman. Jadi proses ini yang saya coba lakukan sehingga dalam proses pengambilan keputusan ketika ada sesuatu yang mungkin baru dan sebagainya itu menjadi tidak berbenturan. Dan ini saya kira satu hal yang baik apalagi oleh teman-teman nanti kalau GGP dalam rangka terus coba belajar bersama menghadapi hal-hal yang bersifat dilema etika. Ini memang kadang menjadi lebih ketantangan lah. Kita jangan berpersepsi sebagai masalah, lebih ketantangan. Dan ini saya kira kita akan terus hadapi memang hal-hal yang seperti ini. Saya kira itu mungkin ya. Jadi musyawarah gitu. Iya, jadi pasti itu musyawarah. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Iya, yang paling efektif ya komitmen bersama dari awal. Jadi komitmen bersama dari awal itu kan biasanya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan hitam di atas putih. Contoh semuanya model SOP. Satu hal lagi saja. Nah, satu hal contoh kaitan dengan tiket datang pagi semuanya. Nah, kan itu sudah dari awal tahun ajaran baru semuanya jadwalnya sudah diatur. Siapa yang hari Senin, siapa yang hari SOP-nya juga ya. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan mohon maaf mungkin pelanggaran, mungkin melakukan sesuatu di luar kesepakatan, kalau hanya berdasarkan perasaan sebagai seorang pemimpin lembaga gitu kadang-kadang tidak bisa menyampaikan. Tapi karena sudah ada kesepakatan dari awal, maka itulah yang akan menjadi efektif. Tidak ada tua, tidak ada muda, akhirnya itu yang menjadi pijakan untuk saling mengingatkan. Jadi saya kira kesepakatan dan komitmen awal itu yang sudah dituangkan dalam bentuk regulasi, yang dituangkan dalam bentuk komitmen yang sudah tertulis dengan kesepakatan teliti, itulah yang akan efektif untuk saling bisa mengingatkan di antara ketika ada dilema etika yang seperti ini. Ya, seperti itu.
Selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, kan begini, saya sering menyampaikan, jangankan kita bersama dengan sekian banyak personel ya, di keluarga sendiri, ya, ada istri, anak buah, gitu. Pokoknya setiap kepala ini kan tidak sama. Nah, kita sekarang paradigma persepsi kita terhadap seseorang itu mau seperti apa. Jadi kalau kita berpandangan bahwa seluruh apa yang dimiliki oleh teman-teman itu adalah potensi yang harus kita berdayakan, saya kira ini tidak akan menjadi sebuah kesulitan menurut saya. Lebih ke bahkan aset sebagai sebuah sumber daya yang memang harus dimanfaatkan. Jadi ketika ada 40 teman itu punya potensi yang berbeda-beda dan itu bisa diberdayakan potensi dengan sebaik-baiknya, maka kekayaan kita adalah di 40 itu gitu. Karena mau disamakan di seluruh ide-ide yang mungkin tidak akan bisa gitu. Jadi stylenya, gayanya beda, cara menyampaikan juga beda gitu. Itu kita hargai, kita hormati, akhirnya insya Allah akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Yang harus kita jaga betul adalah semangat bersama, semangat untuk ingin maju, semangat untuk terus berlomba-lomba terhadap kebaikan begitu. Pokoknya melakukan yang terbaik gitu. Saya kira itu ya. Ya. Baik, selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ini saya kira ada yang sifatnya formal prosedural, seperti contoh kegiatan mungkin lewat rapat dinas itu bulanan, terus evaluasi pendek setiap minggu. Tapi semua itu tergantung tantangannya ya, seperti itu. Jadi lebih ke fleksibilitas sebetulnya dalam menyelesaikan ini. Karena seperti saya katakan tadi, setiap ada hal pada personel lembaga kita, unsur dari unit apa begitu, itu bisa beda-beda. Jadi timing waktunya, mungkin juga cara approach, jadi pendekatannya seperti apa, apakah harus dengan ketegasan, apakah harus dengan kekeluargaan. Itu saya kira ini sebuah seni dari seorang pemimpin untuk menyikapi dan menyelesaikan. Tapi yang jelas saya selalu berpersepsi apapun yang menjadi tantangan kita dalam tanda petik, apakah itu sebuah masalah, pasti ada hikmah-hikmah kebaikannya. Yang penting kita mau terus berpikir positif seperti itu ya. Jadi tidak, ya memang ada bisa, karena begini, kadang pada saat tertentu kalau tidak lewat prosedur formal, orang ini nggak bisa. Maka landasan itu yang dipakai. Tapi kalau lewat rapat formal sama panggilan, waduh kayak siapa aja kalau dipanggil sama, ya cukup aja. Jadi mungkin berdua di depan, jadi mungkin lagi nyata kita menyampaikan sesuatu. Jadi saya kira ini sebuah seni pendekatan dari seorang pemimpin dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Jadi fleksibel. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, saya kira dukungan dari semua pihak. Jadi tidak lebih ke personal ya, jadi orang-orang tertentu. Tapi karena seorang pemimpin, jadi penanggung jawab pengelola di institusi itu, memang kadang-kadang ya saya selalu menyampaikan kita tidak pernah bisa sendiri, harus bersama-sama. Ya contoh, mungkin pada seseorang personal itu ada sesuatu lah begitu, bisa jadi saya yang menyampaikan itu tidak akan berhasil, maka saya menggunakan mungkin meminta tolong begitu kepada
kepada siapa yang mungkin lebih bisa familiar, bisa lebih diterima, lebih bisa mungkin komunikatif begitu. Dan dalam rangka ini saya kira siapapun, tapi tidak ada yang tertentu, karena selalu saya menganggap bahwa semua dari teman-teman, bapak ibu guru, seluruh unsur, staf dan lain sebagainya ini adalah ya keluarga. Dan dari awal kan selalu bahwa posisi asas dasar kerja kita adalah bersama, kita ini adalah keluarga. Versi kurang dan lebih itu saya kira harus sama-sama kita sadari, sehingga siapapun menurut saya akan kalau dalam posisi itu. Jadi kalau kadang-kadang ini nggak apa-apa, manusiawi, kadang lelah mungkin bisa apa gitu kita bisa. Jadi tidak mesti ya. Jadi kalau memang langsung perlu saya menyampaikan, bisa jadi saya. Tapi kalau pada saat tertentu saya butuhkan teman lain yang harus menyampaikan, ada teman lain yang bisa mungkin menyampaikan, mengkomunikasikan agar apa ya, agar suasana kebatinan itu tetap terjaga. Saya kira ini ya. Ini pertanyaan terakhir. Iya, terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dilema Etika? Ya, saya kira hikmah-hikmah baik itu harus terus kita jadikan catatan. Karena kan begini, peristiwa yang sudah lalu itu bisa jadi sebuah pijakan dalam rangka mengambil keputusan tertentu di masa yang akan datang atau saat ini. Ternyata kadang dalam situasi yang berbeda, era, zamannya, waktunya, itu juga beda, Bapak Ibu. Jadi beda. Maka disitulah menurut saya ya kecerdikan, kearifan. Jadi apa ya? Pemimpin itu kan pada saat kapan kita mungkin harus tegas, kapan saat kita harus yang merangkul, mendengar, begitu itu. Jadi itu. Tapi hikmah dari semua itu bahwa ketika kita lebih banyak berkomunikasi, mendengar, jadi merangkul, itu saya kira akan lebih mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati, kita komitmen bersama. Jadi itu hikmah. Jadi sekali lagi bahwa di antara kita semua ini harus bisa saling menghormati, menghargai bahwa potensi baik itu selalu kita punya. Cuma untuk bisa mengaktualisasikan potensi itu yang harus kita memang pandai-pandai untuk bisa. Ya ada yang kadang malu-malu, padahal pintar. Maka di posisi apa harus saya mungkin lakukan? Ya diberi tugas yang jelas. Jadi apa petunjuk-petunjuk arahannya, dengan tulisan, dengan apa. Jadi saya kira ini akhirnya menjadi hikmah bagi saya selama saya mencoba menemani dan juga bekerja sama dengan teman-teman. Insya Allah tugas-tugas itu dilaksanakan dengan baik. Jadi hikmah ini menjadi lebih ke mendengar, merangkul, berkomunikasi yang baik, dan kita juga terus menjaga suasana semangat dan kebersamaan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan penjelasannya yang cukup jelas dan luar biasa. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Karsa sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus untuk bisa selalu sukses dan berkembang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kusdianto, TGNP Angkatan 11, kelas 288A. Saya di sini akan mewawancarai tentang dilema etika seorang pemimpin kepala sekolah. Saat ini saya
Di samping saya ada Bapak Fatul Bahrianto. Beliau adalah seorang kepala sekolah MTS Islamiyah Setul Gading, Bapak. Mungkin Bapak boleh perkenalan dulu. Ya baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Fatul Bahrianto selaku Kepala Madrasah MTS Islamiyah Setul Gading di bawah Yayasan Darul Hasan. Baik, monggo dipersilakan apa yang mau ditanyakan kepada saya. Baik, untuk pertanyaan pertama Bapak, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau ada istilahnya kasus dilema etika, ini memang agak sulit sebenarnya. Cuman saya itu tetap mengambil jalan musyawarah, tapi terlebih dahulu saya itu bertanya kepada masing-masing yang yang berdilema, sehingga saya itu mengetahui kasusnya sebenarnya di pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu saya tidak gegabah. Dan tentunya kalau perlu saya itu tetap mendatangkan orang-orang atau guru-guru supaya dapat bisa bermusyawarah. Itu kalau langkah-langkah saya untuk memutuskan suatu dilema etika. Baik, Terus ada lagi? ya, pertanyaan berikutnya nih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sekolah saya itu seringkali saya itu mengadakan musyawarah. Memang ya kembali kepada yang seperti tadi itu, saya harus mengidentifikasi dulu kasus yang ada, sehingga nanti bisa saya bawa kepada forum musyawarah. Kalau perlu mendatangkan wali murid. Misalnya ada kasus seperti mau rekreasi, ada salah satu di antara murid itu tidak bersedia rekreasi. Maka saya itu harus tahu apa alasannya. Terus sedangkan yang lain setuju untuk rekreasi, untuk diwajibkan harus bayar dan sebagainya. Tapi yang satu ini tidak mau ikut rekreasi, tidak mau ikut rekreasi. Saya harus tahu kenapa alasannya. Misalnya kalau tidak punya uang, maka saya menyatakan itu ke rumahnya dan sebagainya. Sebenar-benarnya bahwa anak tersebut dari orang tua atau keluarga yang benar-benar tidak punya, maka saya harus mengambil kebijakan juga di sini. Saya ngajak bersifat toleransi kepada yang banyak, seperti itu. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah saya setiap bulan itu mengadakan rapat khusus lembaga, dewan guru dan staf-staf semuanya. Itu tempatnya berpindah-pindah dari rumah ke rumah guru masing-masing. Ya, tujuan yang utama itu adalah silaturahim, kemudian juga memecahkan kasus-kasus atau apalagi lebih-lebih kasus yang dilematika seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau ada kasus yang
yang dilema etika ini yang harus secepatnya diselesaikan. Nah, itu tidak menunggu rapat bulanan yang dijadwal, itu sudah harus secepatnya saya mengambil tindakan untuk bermusyawarah. Terus pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya itu yang pertama itu adalah musyawarah. Itu yang kedua, minta pendapat kepada orang-orang yang mungkin lebih senior dari saya. Terus juga kadang-kadang juga minta pendapat kepada tokoh masyarakat, kalau boleh juga kepala desa dan sebagainya, seperti itu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling sulit, yang paling menantang itu adanya aku daripada masing-masing yang berdilema itu, harus begini. Nah, seperti itulah. Maka sifat-sifat yang seperti itu saya harus bisa memasuki hatinya, supaya bahwa setiap orang itu tetap ada kelemahan. Di samping itu juga ada kelebihan juga, tapi yang lebih kepada menitik beratkan kepada kepentingan apa kita yang harus didahulukan, kan seperti itu nanti. Kalau kepentingan pribadi itu tetap sebisa mungkin direda, karena untuk kemaslahatan yang lebih banyak yang dibutuhkan untuk kelembagaan yang harus ditinggikan, dinomorsatukan kepentingannya. Itu kalau menurut saya. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan nanti? Iya, kalau jadwal itu ya tidak ada. Kalau khusus menyelesaikan tentang dilema etika itu tidak ada. Cuman saya itu tadi setiap bulan pasti saya mengadakan musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itu pasti teman-teman guru itu punya masalah apa dengan siswa, dengan masyarakat, dengan kelembagaannya kurang apa dan sebagainya, pasti ada saja. Kadang-kadang itu juga bentrok dengan kepentingan guru yang lain. Yang satunya minta bola, yang satunya harus perbaiki bangku, padahal biaya masih belum ada. Nah, seperti itu. Nah, itu tiap bulan pasti lambat laun ada salah satunya dulu yang dipenuhi, untuk yang berikutnya penuhi akan datang, seperti itu saya. Kemudian untuk yang ini, kalau kasus itu penting sekali, karena kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan berjalannya waktu, kadang-kadang selesai dengan sendirinya, kadang-kadang kasus itu harus diselesaikan secepat mungkin. Ada ya mau tidak mau tidak menjadwal, tapi saya untuk itu cuman saya harus bisa secepatnya untuk menyelesaikan musyawarah dan menyelesaikan masalah itu. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Saya punya teman namanya Pak Misnawi, itu senior dari saya, guru di Islamiyah itu.
beliaunya ahli nahu. Terus ada juga meskipun masih di bawahnya saya, tapi beliaunya adalah termasuk pengasuh, sudah banyak mengetahui tentang pengetahuan dalam Islam seperti Al-Quran, hadis dan sebagainya. Nah itu kan nanti saya buat dasar menyelesaikan masalah hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Kadang-kadang dibuat pertimbangan untuk itu, oh ternyata lebih baik seperti ini itu saya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, hikmah yang bisa kita dapat dari dilema etika ini, bahwasanya kita itu sebenarnya tidak boleh mementingkan secara diri sendiri, tapi tetap mementingkan kepentingan orang lain, orang yang lebih banyak, lebih-lebih kepada kelembagaan, terutama kelembagaan pendidikan ini. Kita sebagai guru, maka mau tidak mau itu harus menjadi panutan. Nah, dari hikmah itu, maka tidak boleh kita itu bersikukuh bahwa pendapat saya harus menang, harus benar seperti ini, tidak boleh kadang tidak seperti itu. Karena di balik hikmah itu tetap mengandung kekurangan-kekurangan. Kita itu semua kan masih akan kembali kepada Allah. Sebaik-baiknya orang itu adalah amal ibadah kita demi kebaikan yang lain yang lebih banyak. Jadi ada nilai-nilai kebajikan, toleransi. Nah, juga kita tidak harus mementingkan toleransi, meningkatkan toleransi juga kepada orang lain. Baik Bapak, mungkin wawancara kali ini kita sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Mungkin sudah saya cukupkan untuk pertemuan wawancara ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf jika dalam hal saya mungkin kepemimpinan saya dalam lembaga saya kurang tepat dan sebagainya untuk memberikan jawaban. Saya sebagai insan biasa tetap punya kesalahan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.